Kafir mempunyai banyak makna, sehingga harus disesuaikan dengan substansi yang melekat pada seseorang sehingga dia dinamai kafir atau tidak. Nah, dalam konteks keberagamaan, umat Kristen dan Yahudi, Al-Quran tidak menamai mereka kafir, menamai mereka ahlul kitab, ya ahlal kitab. Nah, itu satu. Yang artinya orang-orang wahai orang-orang yang memiliki kitab. Mereka diakui memiliki kitab suci karena Nabi Musa dan Nabi Isa mendapat kitab suci dari Tuhan. Itu yang ditonjolkan. Nah, bahwa kafir bisa bermacam-macam. Kalau dia menyengaja menghalangi dirinya dari sesuatu, membuat tabir, maka orang yang disebut dengan kafir. Kenapa ayat turun qul ya ayyuhal kafirun untuk menyampaikan pesan bahwa orang-orang yang masih belum mau menerima risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang membuat batas dari dirinya dengan hidayah, yang membuat tabir ya sehingga risalah dakwah tidak sampai kepada dirinya. Kalau bahasa paling singkatnya, orang yang masih menutup diri belum mau menerima dakwah. Sopan sekali. Makanya ketika dipanggil kafir, orang-orang itu nggak marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama channel kami Adi Reaction Official. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman hingga saat ini masih diberikan kesehatan dan perlindungan ya tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Dan terima kasih kami ucapkan yang masih setia pada channel kami ya, dan yang telah subscribe. Semoga mampu menambah semangat kami dalam menampilkan konten-konten yang insya Allah dapat bermanfaat untuk umat Islam dan juga bangsa Indonesia yang kita sangat cintai ini. Teman-teman, pada cuplikan video yang kami tampilkan ya, mohon izin sebelumnya ya, bukan bermaksud membenturkan ya, atau membenarkan salah satu ustadz kita ya, ulama kita, terlepas statusnya Balawi, non-Balawi ya, kita tidak masuk di sana. Saya pembahasan di sini karena sesama umat Muslim ya, umat Islam yang telah disematkan sebagai ustadz atau ulama ya. Dalam hal ini Dr. Muhammad Quraisy Shihab dengan Dr. Ustadz Adi Hidayat. Memang sama-sama bergelar doktor ya, satu konon ya dari bukan Balawi ya, Pak Shihab. Walaupun beliau tidak mengagung-agungkan nasab, beliau tidak ya memuja-muja nasab ya. Beliau salah satu ulama kita yang kategorinya sudah membumi ya dalam konteks Indonesia. Sehingga saya melihat di situ, bahkan putrinya pun Najwa Shihab ya tidak mengagung-agungkan nasab, tidak membela Balawi walaupun punya subscriber jutaan ya. Nah itu sisi lain dari seorang Shihab ya, konon masih satu jalur atau klan dari Balawi ya. Satu sisi Dr. Ustadz Adi Hidayat ya, ulama kita yang masih muda juga, yang viral juga, banyak pengikutnya juga teman-teman. Sehingga di sini saya mereaksikan ya, mereka memiliki ilmu yang memang mumpuni di bidangnya, yang keahliannya memang di situ ya, pekerjaannya memang di situ sebagai alim ulama. Sehingga di sini kita sebagai umat Muslim ya harus membedakan mana polemik yang terjadi, mana pembahasan yang di luar polemik tersebut teman-teman. Dalam hal ini masalah menyangkut masalah fikih atau akidah. Dalam video yang saya tampilkan, ada pembahasan yang hingga saat ini kalimat itu terdengar ya keras gitu oleh sebagian kalangan dari teman-teman saudara kita ya. Dalam hal ini dari kalangan Kristen atau non-Muslim lah sebutannya yang mungkin sekarang bisa diterima. Yakni kalimat kafir. Satu sisi pandangan dari seorang Dr. Ustadz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa kafir itu adalah bahasa Al-Quran yang sangat halus teman-teman ya, yang apabila diganti narasinya atau diganti redaksinya dari Al-Quran itu memang sangat mustahil ya dalam surat Al-Kafirun ya, orang kafir disebut di sana. Namun arti dari kafir itu menurut seorang Dr. Ustadz Adi Hidayat itu sangat halus, orang yang menutup diri ya, terserap ya oleh bahasa Inggris menjadi cover ya, hard cover. Seperti contoh ini teman-teman ya, hard cover ini ya, covernya keras ya, berbeda sama soft cover yang seperti ini. Nah itu sudut pandang dari beliau bahwa kalimat Al-Quran redaksinya memang sudah halus. Sedangkan satu sisi Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa makna kafir itu
memang tidak serta-merta ya harus disematkan untuk golongan Kristen. Beliau pun seorang ulama, walaupun ya sedikit mungkin pada masa lalu beliau seakan-akan ya penganut golongan Syiah. Karena kalau saya lihat dalam buku beliau teman-teman ya, yang pada masa lalu ini cukup viral nih, membumikan Al-Quran. Bahkan berapa kali cetak ulang, ini pun saya akui. Nah, ketika belum ada YouTube ya, konteks dunia sosial belum ramai pembahasan masalah bagaimana hukum mengucapkan Selamat Natal, memang beliau telah mengulas di buku ini. Ini salah satu beliau yang dulu dinobatkan salah satu ulama Syiah ya, karena memang beliau membolehkan mengucapkan Selamat Natal dalam tinjauan beliau yang beliau asumsikan selama tidak mengganggu akidah kita, itu nggak ada masalah, hanya mengucapkan. Itu ada diulas di buku ini, Membumikan Al-Quran. Itulah yang saya lihat mengapa beliau pada masa lalu seakan-akan berseberangan pada ulama-ulama pada umumnya, yang kalau bisa tidak usah mengucapkan ya, dengan tidak membenci ya, dengan tidak mengganggu. Kita masih saling menghormati sesama antar umat beragama. Nah, itu sudut pandang teman-teman ya. Artinya sebelum ada dunia sosial, konten dunia sosial, ini buku sudah ditulis lebih dari 25 tahun teman-teman. Ya, beliau telah membolehkan mengucapkan Selamat Natal yang dulu memang tidak seviral sekarang. Ya, tidak mudah untuk mengakses masalah keagamaan kalau kita tidak membeli buku dari orang-orang yang kredibel di bidangnya. Nah, kalau sekarang tanpa membeli buku, kita bisa nonton ustadz ya, yang punya kredibilitas di bidangnya, punya gelar doktor, ya kita yakin itu ustadz yang berilmu. Kita bisa lihat dalam kontennya, narasinya, sehingga mudah diakses dan kita bisa mendapatkan ilmu di situ. Ya, demikian teman-teman ya. Lalu kita kembali ke masalah terjadi dua perbedaan di sini. Bukan berarti kita membenarkan ucapan A, menyalahkan yang satunya lagi, ya. Harapan saya dalam perbedaan tinjauan ya, masalah tentang bagaimana mengucapkan Natal atau bagaimana kalimat kafir ya yang seharusnya diterjemahkan ya. Di sini saya memperkuat memang dalam beberapa kasus yang menjadi pemahaman beberapa ulama kita, ada yang memang bahwa kafir itu ditujukan untuk golongan ya selain agama Islam karena masih menutup diri gitu loh ya. Satu sisi kalimat sebutan kafir itu terdengar agak keras tuh, kafir kafir gitu loh. Jadi bagi golongan saudara-saudara kita mungkin ya kalimat kafir itu terdengar keras dan cenderung ya dipastikan akan masuk neraka gitu loh karena tidak menerima Islam dalam hal ini, agama yang diridhoi Allah dalam konsep teologi Islam. Nah, satu sisi pembahasan kalimat kafir walaupun terjadi kontroversial ya, ada yang berbeda. Kita sebagai umat Islam bagaimana menyikapinya? Nah, kita bisa ambil pelajaran di situ, kita bisa mensikapi secara pribadi apabila kita mengikut ya tinjauan dari Ustadz Adi Hidayat atau Ustadz Abdul Somad atau Buya Yahya atau ulama-ulama dari ya luar Indonesia. Kalau menurut kita itu yang terbaik, kita yakini, ya sudah, kita pun jangan ujuk-ujuk mensalahkan ya ulama, ustadz atau kiai yang berbeda dalam penafsirannya. Nah, dalam hal ini sudah Quraish Shihab. Karena bisa jadi ini terjadi polemik juga teman-teman dalam masalah tinjauan pembahasan kalimat kafir. Satu sisi, saya melihat fenomena yang terjadi di masyarakat yang kemarin sempat ramai ya, kita ganti saja kalimat kafir dengan sebutan non-muslim. Karena kita memakai istilah ya, istilahnya nggak enakan lah gitu ya oleh saudara kita. Nggak enakan lah kalau kita mengatakan bahwa orang-orang di luar Islam itu kafir, walaupun memang dalam Al-Quran disebut kafir. Namun bahasa dirubah karena faktor ya, faktor satu negara ya, satu tempat. Kita di sini bernaung dalam falsafah Pancasila ya, kita pada satu negara yang sama, karena perasaan seperti itu kita ganti menjadi sebutan non-muslim. Dan itu pun sudah terjadi ya, saya lihat ya teman-teman ya, dalam pidato-pidato mungkin tokoh keagamaan, dalam pidato-pidato seorang cerdik pandai, walaupun bukan ustadz, sebutannya Islam atau non-muslim. Kalau memang itu bisa diterima ya, buat saya ya sudah nggak masalah. Namun ya redaksi Al-Quran jangan juga sampai diganti, kan gitu ya. Karena mustahil Al-Quran bisa diganti. Namun apabila Pak Ustadz Adi Hidayat, beliau dalam tafsirnya sebagai orang yang ahli Al-Quran, mengatakan bahwa kalimat kafir itu kalimat halus dalam Al-Quran, menurut tinjauan beliau sebagai ahli Al-Quran, yang hafal Al-Quran,
kita pun bisa membenarkan dalam sudut pandang referensi keilmuan yang beliau angkat. Kita harus menghargai di situ sebagai umat Islam, teman-teman. Jadi kita berargumen tidak berdiri sendiri tanpa acuan atau sumber yang jelas. Satu sisi, saya melihat Dr. Quraish Shihab ada tendensi yang menurut beliau pun kita harus bisa lebih gali lebih dalam lagi. Mungkin makna maksud beliau ada perasaan tanda kutip ya, bahwa kalimat kafir memang tidak harus disematkan sebagai tokoh yang di luar Islam. Tujuannya, ya, tujuan beliau seperti itu. Namun beliau di sini menegaskan bahwa apabila kalimat kafir yang dilontarkan hanya untuk golongan ya di luar Islam, khawatir tidak ada hubungan yang beliau mengkhawatirkan keharmonisan hubungan antar umat beragama di Indonesia. Lebih ke situ. Namun kita jangan juga suudzon ya mengatakan bahwa Quraish Shihab salah atau Syiah ya. Ini terlepas dari konteks Balawi teman-teman ya. Artinya Balawi lah ya. Karena saya mengambil dari Quraish Shihab itu ilmu beliau teman-teman. Bukan masalah Balawinya. Gitu loh ya. Karena pada masa lalu sebelum ada konten kreator, sebelum ada YouTube, dunia sosial, ini buku pada masa lalu memang sangat viral. Sangat viral dan ucapan beliau ya, bahkan kalau saya lihat bagaimana beliau menjelaskan bukti kebenaran Al-Quran, itu luar biasa teman-teman ya. Menunjukkan keilmuan beliau sebagai tokoh alim ulama ya. Walaupun terlepas perbedaan sudut pandang beliau, makanya ada mengatakan beliau aliran Syiah. Itu kita tepikan dulu teman-teman. Namun saya melihat dari keilmuan beliau, makanya saya komparasi ya dengan ustadz muda kita, seorang doktor juga namanya Adi Hidayat. Ya, sudut pandang kita sebagai seorang muslim, kita mensikapinya kalau bisa dengan kepala dingin ya teman-teman ya. Jangan emosional sebagai umat Islam, jangan langsung menyalahkan ulama A atau ulama B ya. Kita bisa mencari rujukan lain yang menguatkan, memperkuat dari salah satu ya asumsi pendapat ustadz yang memang sudah kredibel di bidangnya. Sehingga kita sebagai umat Islam bisa meyakini, oh cenderung secara mayoritas ya ternyata pendapat ulama ya secara mayoritas ke Ustadz Adi Hidayat atau ke Dr. Quraish Shihab. Nggak ada masalah. Yang penting mereka hanya melakukan tinjauan karena ahli di bidang Al-Quran masing-masing. Demikian teman-teman ya, ulasan singkat dari saya. Dan teman-teman apabila ingin mengetahui ya pemikiran dari Dr. Quraish Shihab ya, bisa membaca buku beliau ya yang berjudul Membumikan Al-Quran. Nanti di situ ada mungkin ya kalimat-kalimat yang dahulu memang sudah viral baru terangkat sekarang ya sebagai bahan literasi keilmuan kita teman-teman ya. Terlepas beliau memang ada klan jalurnya lewat klan Balawi. Kita nggak masuk dulu di sana. Namun tinjauan sini hanyalah melakukan suatu komparasi perbandingan pemahaman beliau tentang kalimat kafir yang telah saya utarakan ya dalam cuplikan video sedikit ya. Tinjauan Pak Ustadz Adi Hidayat seperti ini tentang kafir dan tinjauan Pak Quraish Shihab begitu tentang kafir. Kitalah yang bisa mempelajari selanjutnya dengan mencari sumber-sumber atau ya literasi dari ulama-ulama kita yang mungkin kita percayai. Ya, kepada siapa kita yang nanti akan menyimpulkan yang mendekati kebenaran, wallahu alam. Kita usaha di situ sebagai seorang muslim. Yang penting jangan sampai terjadi suatu penghinaan ya terhadap agama lain, jangan sampai ada caci maki hanya gara-gara mengulas masalah yang sedikit sensitif ya, kalimat kafir. Kita bersaudara terhadap ya agama-agama di luar Islam, nggak ada masalah. Namun hal-hal sifatnya krusial yang redaksinya sudah ada dalam Al-Quran, jangan juga masuk ke situ seakan-akan ada yang salah dalam Al-Quran. Ingat ya, Al-Quran tidak mungkin salah. Mungkin penafsirnya bisa salah karena yang menafsirkan manusia, kan gitu ya teman-teman ya. Namun Al-Qurannya mustahil salah. Demikian teman-teman ya, reaksi dari saya. Apabila ada kata-kata saya atau kalimat saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jumpa kembali pada channel kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.